Coba menjelaskan tujuan pengajian gimana caranya? Ya, sok gimana cara ngomong? Saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak untuk melihat apakah ada yang abnormal di bagian tubuh Bapak. Oke, boleh ya, atau untuk melengkapi data gitu ya, boleh ya. Oke, setuju. Cuci tangan. Gimana cuci tangan? Yang gini-gini teh kumaha carana? Oke. 2 3 4 5 6. Berapa langkah? 6. Amari masih aya nu salah. Terus itu jadi 5. Coba berarti. Ingat ya, cuci tangan 6 langkah. Sama dari dulu sampai sekarang masih sama dan tidak berubah karena sudah terstandar. Pakai handscoon bisa kan? Bisa. Privasi bisa? Bisa. Tutup Sekarang. Berikutnya adalah ngecek kesadaran. GCS apa artinya? Coma scale. Glasgow. Coma scale. Glasgow itu penemunya namanya Glasgow. Scale itu skala pengukuran koma. Jadi Glasgow coma scale. Gitu ya. Yang dinilai ada 3. Apa saja? Eyes, verbal, sama motorik. Verbal. Jadi eyes, motorik, verbal. Eyes nilai maksimumnya berapa? 4. Ingat ya, eyes nilai maksimum 4. Kemudian motorik 6. 6. Motorik 6. Verbal 5. Oke, sekarang kita buka satu-satu. Eyes 4. 4 itu kayak gimana? Dia spontan. Jangan ngeliatin aku. Berarti spontan. Udah, lihat pasien datang kamu, pasien langsung ngalih, oh berarti udah nilainya 4. Kalau 3, Harus ada respon suara. oke, dengan suara Rangsangan, ada rangsangan ibu, Berarti panggilan. ada perintah. Ada perintah. Ya, ada perintah dan memang dengan verbal atau suara. Contohnya adalah begini. Pak, bangun, buka matanya. Nah, dia langsung baru buka. Jadi kamu perintah, kemudian kamu bangunkan. Ada perintah. Kalau kayak gitu dia ngebuka mata, benar, dia dibangunkan dengan suara dan perintah. Nilainya 3. 3. Tapi kalau dia lagi tidur enak-enak, kamu datang langsung kaget dia, berarti nilainya berapa? 4. Tetap Karena spontan. Spontan, walaupun dia dalam kondisi tidur. Ada orang yang tidur harus dibangunin tuh dulu, baru dia. Oke, kalau 2 Rangsangan nyeri. dengan nyeri. Oke, nyeri itu di mana saja kalau kita memberikan rangsang nyeri? Kuku bisa. Jari, terus di mana deh? Ya di video. Di sini Bu nih. Udah pada nonton video? Udah, iya di sini. Ini yang baru-baru nonton video nggak? Kenapa belum? Baru di share ibu. Kan beda grup. Hah? Iya nggak masuk. Kan aku bilang di share-nya di grup kelas aja. Enggak bilang. Iya, dibagiin ke teman-temannya ya, suka nonton teman-teman KBA nanti. Oh, iya ibu, nanti dikirim di grup Kirim kelas. nanti di grup. Iya ini. Apa tadi? Di kuku, terus? Di sini nih. Ini nih. Bukan pundak, ini klavikula nih di sini. Ini namanya supraklavikula. Ya. Kalau dipijit itu nyeri. Ya. Sama di sini nih, supraorbita namanya. Nih di atas sini tarik gerak sama kamu, dikit itu ke atas, tak nyeri ya kan? Nyeri ya? Tadi nyeri itu ada 3 jari. Nah, jari kamu coba tekan sama pulpen. Nyeri sama pulpen. Nyeri. Sakit nyeri. Nah, berarti nyerinya juga itu nu dirasakan pasien. Ya.
Makanya kenapa dengan nyeri dia berespon. Kalau dia dikasih nyeri terus buka mata, nilainya 2. Khusus untuk ngecek mata, kamu memberikan respon nyerinya di jari. Ya, di jari. Jangan di sini sama di sini. Boleh sih sebenarnya. Di sini juga boleh, di sini juga boleh. Cuman yang biasanya dilakukan di sini untuk mata, atau karena kalau di sini respon matanya dia langsung diginian kan. Jarang sih, sesuai di video juga cek di sini dulu, baru ke sini atau gitu ya. Kemudian kalau dikasih rangsang nyeri dia nggak ada respon, 1. Jadi non respon nilainya 1. Itu ya. Itu mata. Sampai sini ada yang nanya? Bu, kalau matanya emang nggak bisa dibuka karena penyakit, Nggak bisa dihitung, oh gitu, jadi dilewat. dilewat. Makanya kan kemarin bilang ada penilaian DCS yang dikumulatif, artinya dihitung, gitu kan? Ada kuantitas, ada kualitas. Ya, masuk. Yuk, enggak. Jadi ada kuantitas berarti bisa dihitung, artinya AIS motorik verbalnya jelas tuh, ada nilainya, baru dihitung secara total. Tapi ada yang kesadarannya nggak dihitung nih satu-satunya, ya langsung dikumulatifkan, dikualitatifkan. Kayak kemarin tuh dia dalam kondisi koma, sopor, somnolen atau kompos, jadi langsung begitu. Ya, kesadaran. Bu, kalau misalkan dengan perintah suara atau rangsangan nyeri tapi dia tuh matanya suka kedep kayak gitu gimana? Gini gitu. Ya berarti nggak bisa buka. Oh. Tetap dihitungnya bisa buka mata dengan rasa nyeri. Iya. Tetap membuka. Non respon mah kilo tidur. Ininya nggak ada nggak ada apa namanya? Pergerakan si bola mata pingin ngebuka. Orang nggak ada respon gimana? Tidur, gitu ya, orang tidur terlelap nggak bisa dibangun-bangunkan. Ya? Bisa? Itu ice. Ya. Oke, berikutnya M. Motorik. Nilainya tadi yang paling tinggi berapa? 6. 6 itu apa? Menghitung perintah. Nah, ingat di sini perintah, jadi harus jelas, dan kamu kalau ngomong mengkaji pasien kudu benar. Ya, mulut kamu teh harus sesuai dengan apa yang kamu omongin, jadi kudu jelas perintah. Nah, jadi si pasien nanti bingung. Contohnya, Pak, angkat tangan kirinya. Nah, ngikutin kan? Iya. Berarti nilai ini yang disebut dengan nilai 6. Tapi kalau kamu bilang, Pak, angkat tangannya. Nah, gimana pasti? Ya kan? Iya. Kalau di video dia bilang sebagai julurkan lidahnya, gitu kan? Terus udah gitu, dorong lidahnya ke pipi sebelah kiri, dia lakukan. Dua perintah itu dia kerjakan. Oke, berarti dia ngikutin Perintah. nilainya 6. ya. Sekarang nilai 5. 5 itu kayak gimana? Berarti sudah bukan lagi diperintah, harus dengan rangsang nyeri. Jadi 5 sampai 1 itu dengan respon nyeri. Ngasih nyerinya di mana? Ngasih nyerinya di sini nih, di supraclavicular. Karena nggak bisa di sini. Nanti dia kan harus gerak-gerak tuh. Agak susah kalau di jari. Makanya di sini perintahnya atau di sini. Cara ngasih rangsang nyerinya. Ya, untuk motor. 5 itu contohnya ketika dikasih respon nyeri, coba kamu sini, tarik sini. Nah, gini ya, misalkan begini. 5 itu artinya melokalisir nyeri. Dia lagi tidur, ini dipijit sama kamu begini, dia gini-gini langsung. Nah, gitu tuh. Artinya dia tahu nyeri di sini, jadinya melokalisir nyeri. Nah, nilainya berapa? 5. Oke, sekarang 4. 4 apa? Menarik menjauh. Hindar. Normal fleksi. Ya, namanya normal fleksi kan? Normal fleksi kayak gimana coba? Kamu kasih lagi. Ketika dikasih rangsang nyeri, ini akan berespon dengan cepat. Narik. Ya. Dia narik begini. Oh. Kaget.
narik gini, tapi dia tidak tahu nyerinya ada di mana. Jadi setiap dikasih nyeri itu normal fleksi. Ya, nilainya berapa tadi? 4. Terus 3. 3 itu apa? Abnormal fleksi. Abnormal fleksi kayak gimana? Contoh lagi, kasih nyeri, nih lagi tidur begini, ininya dia berespon tapi lambat. Tahu? Dari tiduran gini, dia narik gini, set, cuma sampai sini. Ya, cuma sampai daerah sini. Dan lambat. Jadi dikasih nyeri dia gini. Nah, sampai sini. Kalau tadi normal fleksi tahu cepet dia langsung, tapi nggak tahu si nyerinya ada di mana. Gitu, ya. Itu 4. 3 abnormal Fleksi. Terus 2 itu extension. Tangannya begini nih. Gini. Jadi gitu. Ngebuka gini. Jadi kamu kasih nyeri, ya. Gini dia. Tahu? Gitu. Berarti itu nilainya 2. 1. Nggak ada respon. Respon. Oke. Ada pertanyaan untuk motorik? Ibu, yang perintah itu harus satu atau lebih dari satu? Biasanya 2 perintah. Oh. Itu bebas kan mau di mana aja? Boleh. Angkat kepalanya, angkat lehernya. Mau angkat kepalanya dari posisi tidur agak susah ya. Miring kiri paling, miring kanan. Atau angkat tangannya, tekuk tangannya. Jelas, ya. Oke, Bu. Oke. Beres, eyes, motorik. Berikutnya Verbal. Nilainya berapa? 5. 5 itu kalau dia orientasi. Artinya oriented, jelas. Orientasinya apa? Kalau ditanya, pertanyaannya ada 3. Yang kamu tanya adalah namanya siapa, ya, sekarang hari apa, atau ada di mana, ya. Kemudian menurut Anda ini waktunya apa? Contohnya bulan apa sekarang? Ini pagi atau sore? Jadi kalau 3 pertanyaan itu dijawab oleh pasiennya benar semua, berarti dia orientasi. Jadi dia oriented. Benar, Abe. Ngerti nggak? Ngerti. Ya, ini ditanya siapa namanya, sekarang ada di mana, menurut Bapak ini pagi atau siang, atau menurut Bapak ini bulan apa, ini hari apa. Benar tuh jawabannya. Oke, berarti dia nilainya 5. Kalau 4, Bingung. nah yang disebut bingung teh berarti ditanya tadi teu ngarti. Ditanya benar namanya, nama aja. Bapak sekarang ada di mana? Di rumah. Menurut Bapak ya bulan naon? Teu apal. Nah, geus jelas berarti dia bingung. Ya, kamu kalau ditanya kayak gitu berarti kamu lagi bingung. Namanya disorientasi. Nilainya 4. Kalau 3 itu dengan apa? Dengan respon nyeri. Bukan lagi ditanya, karena udah nggak sadar pastinya. Makanya tadi dikasih rangsang nyeri. Saat dikasih rangsang nyeri, dianya ngoceh. Ada kata-kata yang keluar, tapi kata-katanya tidak jelas, tersusun tidak jelas. Misalkan Triana itu Triana jadi ada kalimat yang diomongin gitu, kata-katanya ngomong jelas, tapi naon nih maksudnya naon gitu nggak jelas. Ya kayak orang bingung. Ngelantur gitu ya, Bu? Ya. Itu nilainya 3. Kalau 2 dikasih respon nyeri, ya, terus ada erangan atau gumaman, gituan. Nah, terus berarti nilainya 2. Ya.
Kalau dia diem aja nggak ngomong. Berarti kalau udah motorik jadi gitu. Satu. Sampai sini jelas nggak GCS? Jelas. Kamu mau nanya nggak? Kamu nggak jelas? Nggak jelas apa? Jelas nggak? Jadi ada yang berapa yang dinilai? 3. Tiga. Kita ulangi ya. Di kau dulu deh. Ais berapa nilainya? 4. Terus apa lagi? Oke. Ais 4. Tadi kayak gimana? Itu apa sih namanya? Nilai yang 4 itu spontan. Spontan. Terus kalau nilainya 3? Kalau nilainya 3 itu masih apa sih kayak Ayo, kan? Tarik bil. Nilai 3 apa? Gimana contohnya? Makanya fokus, nggak ada pengulangan, dan aku nggak akan ngajarin berulang-ulang, fokus semuanya, ngeliatin benar-benar. Kalian masuk aneh dah, karek ngomong beres gen 2 menit yang lalu. Jadi ini mata teh kudu fokus, makanya lamun udah belajar bismillah heula eta setan-setan kaluar. Ya. Itu dari kemarin itu saya ngecek GCS sampai 4 kali nah molohok keneh wah ieu pasien teh sadar apa enggak sih? Coba gimana nilai 3? 3. Pak, buka matanya, Pak. Berarti dengan Suara suara. Ingat ya, 3 itu dengan suara, enggak lagi ini molohok ieu. Pasti orangnya lagi tiduran. Makanya kita bangunin, Pak, bangun Pak, buka matanya. Langsung buka dia. Berarti nilainya 3. 2, Tri. Kalau do itu pakai rangsel nyeri ibu di Dimana? daerah mata sini. Atau enggak di jari kalau misalkan untuk tangan. Untuk tangan untuk yang mata. Yang air. Terus kalau Kalau nggak ada respon, dikasih rangsang nyeri, buka Oh. mata nggak? apa sih? Iya ibu, buka mata. Mata. Buka mata. Kalau dikasih rangsang nyeri dia buka mata, berarti nilainya 2. Kalau nggak ada nggak ada Respon, respon, itu 1. Itu ice. Motorik, Tasya. 6 itu kayak gimana? Apa perintahnya? Gerakin lehernya ke kiri. Hah? Angkat jarinya. Angkat tangan kanannya. Sentuh hidung. Iya. Sentuh hidung. Kudu jelas perintahnya G-nya kan tadi aku udah Iya, bilang. angkat tangan kanan. Bener. Tengok Padahal kanan. orang maunya angkat tangan salah satu Kiri, doang. iya. Jadi kamu yang nggak jelas ya. Tangan kanan angkat Pak. Coba Bapak menoleh ke sebelah kiri. Berarti benar. Ya. Nah, 5 apa 5? itu pasif. Harus temen 5. respon nyeri. 5 tuh dengan apa? Respon nyeri. Nyeri itu di mana Di aja? ini di supra tapi ya kan? Supraclavicular sama Mata kita. di supraorbita di mata. Ingat kamu yang baru datang, respon nyeri itu di jari, di atas mata sini kamu tarik, sama di supraclavicular. Supraclavicular atau supraorbita itu untuk ngecek motorik sama verbal. Ya, kalau jari itu di mata. Karena kalau di motorik kamu kasih respon nyeri kayak gituan, nggak jelas hasilnya. Ya. Oke, nilainya 5 apa? Sih. 5 melokalisir nyeri itu kayak gimana? Nah, berarti dia merespon ada nyeri di sini atau ada nyeri di mata pasti gituan. Ya, berarti melokalisir nyeri. Nilainya 4 apa? Motorik. Nilainya 4, motorik itu kayak gimana? Masih dengan nyeri ya? Ya, terus gimana hasilnya? Naik tangannya kumaha?
disebutnya apa? Yeti, kamu nulis ongkoh. Sebutnya apa? Normal fleksi. 4. Apa 4? Angkat tangan, naon angkat tangan. Disebutnya apa? Normal fleksi. Normal fleksi telain angkat tangan. Berespon cepat, ya. Dengan dia tidak tahu ya, dia letak nyeri di mana. letak nyerinya di mana. Dia normal fleksi. Jadi normal fleksi ya, benar tuh. Makanya normal, cepat tuh. Tapi D-nya mata nyeri ada di mana dia nggak tahu. Begitu, dia nggak jelas dia. Makanya disebut normal fleksi. Terus nilainya 3 Abnormal. Dia mau mana? Menjauhi rangsangan. Nggak ada yang jauhi rangsangan. Gimana 3? Abnormal. Gimana abnormal? Lambat. Gerakannya gimana? Lambat. Lambatnya kayak gimana? Kayak Ya itu dapat. Pelan-pelan. Kayak dikasih kayak cuma gerakannya lambat gitu. Dia kan Gimana? lambat, Bu. Iya gimana? Lain masalah lambat-lambat, kamu akan melihat pasien disuruh lambat itu Cuma kayak lambat. nggak ada nggak gitu. Gimana tadi? Apa kayak ngejauhin setengah? Hmm? Ngangkat tapi cuma setengah doang. Gini nih, gini nih. Tangannya tuh emang begini. Nah, Berarti kayak gini. itu ya eksistensi. Kalau Lain eksistensi gini mah gini. kamu. Oh iya. Iya, ini ke dalam. Kalau abnormal. Ya, Fleksi abnormal. gini. Abnormal itu gerakannya lambat, tapi fleksi tetap begini. Cuma sampai sini. Tuh bisa kiki tuan deui. Enggak bisa. Nggak bisa, cuma segini dia. Beresponnya kayak gini, segini. Nggak gini, ke sini. Sampai sini. Nah, kalau perlu sampai sini. Makanya lihat di video nanti. Gerakannya dia pasti begini. Nah, kalau ketemu pasien yang sebenarnya juga begini, cuma sampai sini. Oh, nilainya 3. Jelas. Kalau 2, Extension gini. gini ya. Gini memang kondisi tangannya tuh ngebuka gitu kan. Ekstensi. 1, Nggak ada respon. jadi motorik tuh harus benar-benar ngeceknya karena kamu akan melihat tangannya kemana dia. Ya, karena yang dilihat gerakannya dia. Saat kita kasih nyeri itu kan sakit ya. Makanya kamu nggak bisa nyeri tempok. Sekali nyeri itu dia langsung berespon, kita harus liatin nyeri gerakan dia, ngomong dia, mata dia. Benar kan? Iya. Karena kalau misalkan nanti lihat pasien yang nggak sadarkan diri, kita bangunin, "Bapak, bangun!" Wah, bisa. Berarti langsung dikasih nyeri. Saat dikasih nyeri itu kan dilihat semua. Oh, matanya nggak ngebuka, masih dengan nyeri, tangannya begini-begini, gitu kan? Terus dianya Udah langsung. ya, jadi nilainya langsung beruruntutan. Enggak satu-satu tuh karena saya ngajarin kalian supaya kalian bisa tahu mana yang 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kalau sudah di pasien dia tidur, kita kasih rangsang nyeri di sini, tuh dilihat matanya dia berapa nilainya, lihat gerakan tangannya, ya. Lihat juga dia verbal yang diucapkannya tadi. Ngomong itu. Berarti kata-kata ya keluar. Gitu. Dan itu yang kamu hitung, X-nya berapa, motorik berapa, verbal berapa. Jelas? Oke, sekarang verbal. Berapa nilainya nih? Verbal itu nilai maksimumnya 5. 5 itu apa? 5 itu kalimatnya masih jelas. Ya, kayak gimana? Nanyanya apa? Oh ya, Pak, sekarang gimana waktu pertanyaan? Wish. 2 apa 3? 3. 3. Apa saja yang ditanya? Tempatnya di mana, namanya siapa? Terus sama? Tinggalnya di mana? Tinggal di mana sarojeng tempat? Waktu itu sekarang bulan apa, sekarang jam berapa, sekarang siang apa malam, itu waktu
Makanya orientasi itu ada orientasi diri, orientasi tempat, dan orientasi waktu. 3 tuh yang ditanyain. Jangan 2 doang, hiji doang, nama doang. Oh jelas, nggak jelas berarti tidak oriented, nantinya nggak ketahuan yang disorientasinya. Ya, oke. Rika 4. 4 itu disorientasi. Dia kalau misalkan ditanya tadi orientasi diri, orientasi waktu, orientasi tempat, dia bingung, cara kacau. Nggak bisa ada jawab. Kalau 3 itu kata-katanya akan responnya dengan nyeri. Kata-katanya itu mengoceh tidak sesuai kayak gitu. Nggak jelas ya. Oke. 2 sama dengan nyeri, terus responnya mengerang. Terus 1 walaupun di responnya tidak bersuara. Oke. Sudah bisa? Insyaallah. Ada pertanyaan DCS? Ibu, Nah, kalau misalkan apa tadi untuk yang jarinya itu bebas nggak sih di jarinya mau ekstremitas bawah atau atas? enggak, jadi Apa kanan saja? doang. Kalau misalnya kan tadi kalau misalnya di pasien langsung kan kita langsung melihat tuh nilai KPI kadar. Kalau misalnya nggak kelihatan gitu, kitanya kelewat, dia boleh nggak diulang lagi gitu? Boleh, cuma tentu ingat. Makanya ada orang yang suka salah memberikan respon nyeri, ayo dicubit lah, ayo dikum. Ini tuh kalau dicubit jadi biru-biru tahu. Malah pasien tersadar diri, nyawa-nyawa di dia nama gara-gara kamu tuh bisa mengecek kesadaran. Tadi mata kamu kan tuh ya, tangan aku mangannya. Ayo berlatih nih gerakannya, makanya lihat tuh di video tuh jelas gerakannya. Orang baru nyontohin, baru dimarah efeknya, nah bingung orang kasih tahu. Makanya lihat video tuh, jelas tuh dia bagaimana dia normal fleksi, gitu. Kalau lokalisir dia kan datang, biasanya suka kayak gitu, ya. Oke, ada lagi? Harus bisa, karena soalnya basic ngecek DCS kayak gampang, ya, kayak gampang, padahal mah susah. Ya, anak profesi saya tanya, coba cek kesadaran, lihat, Bu pasien aku nggak sadar, Bu dicek terus nggak sadar, itu dicek DCS-nya berapa nilainya, tapi tidur aja, dicek cek orang, coba dicek, kita lihat ke pasiennya, dipraktikkan itu semua. Oh baru dia bisa ngerti. Oh kayak gitu Bu. Nah itu dia. Langsung Pak. Oke, nomor 7. Apa nomor 7? Masih adanya luka pada kepala, wajah, sepal hematom, lakon Oke, tahu semua itu? Lakon A apa? Itu mata cedera, ya, matanya hitam kan, segini nih, kayak orang ditonjok kayak gimana tuh? Bulu gitu. Ini untuk kasus-kasus dengan cedera kepala. Ya, lakon ice itu sering muncul untuk kasus-kasus cedera kepala. Jadi pasien-pasien yang mengalami trauma kepala tuh kelihatan terus pasti biru. Ya, belum lagi luka di tempat yang lain. Kemudian ada perdarahan telinga, hidung, keluar dari darah, keluar dari darah, keluar dari darah. Makanya dikenal dengan PTHM. PTHM itu singkatan perdarahan telinga, hidung, mulut. Jadi kalau nanti di rumah sakit PTHM positif, berarti kamu udah tahu ya. Dan PTHM apa ya? Sepal hematom apa? Bengkak. Isinya apa? cairan. Darah. Bukan bengkak isi air. Kalau sepal hematom berarti isinya darah. Nih benjok, meow. Tapi pas dipegang-pegang nyonyoy. Tapi isinya adalah darah. Ya. Oke. Setelah itu baru kamu cek nervus cranial. Ya enggak? Nervus cranial ada berapa? 12. 12. Nervus cranial 12 kudu hafal. Oh, nah pemeriksaannya jadi harus hafal. Harus hafal. Nggak bisa ngomong gitu doang. Kudu bisa. Oke, nervus 1 namanya adalah olfaktori. Berarti penciuman.
Bau naon? Kopi atau Kopi ya sama teh ya, atau kopi dengan kayu putih. Mana kayu putihnya? Nggak ada. Berarti kamu nyiapin nggak lengkap. Besok mah bawa kopi dan teh, bukan teh beli tapi Sariwangi sasetan. Oke, caranya harus jelas ya, sesuai dengan di video. Gimana? Diberitahukan kepada pasien dulu. Kita tanya, Bapak bilang enggak? Ya. Coba Bapak sekarang buka maskernya. Nah, coba Bapak tes dulu. Ya. Keluar. Lihat ada ingusnya apa? Enggak. Kan harus dites. Ya. Itu harus dites dulu. Setelah itu baru Bapak ini ada dua dua benda nih. Nanti coba Bapak cium, ini bau apa? Dengan cara tutup salah satu hidungnya. Nah, masih ini masih lihat ya. Ini wangi kopi ya. Oke. Satu lagi yang teh ya. Kamu siapin tuh nanti mbak lengkap ini. Nah, berikutnya tetap masih ngelihat. Ini wangi teh gitu ya. Nah, setelah dilihat begini, baru pasiennya suruh tutup matanya, Pak. Tutup matanya, tutup lubang hidungnya salah satu. Oke, sekarang ini wangi apa? Nah, kayak gitu. Jadi, biasakan pasiennya untuk mencium dulu dengan memanggil yang familiar bagi dia. Jangan sampai nggak tahu ya. Nggak tahu tuh karena dianya nggak tahu. Kalau dia tahu mah iya. Ternyata dia nggak tahu wangi teh tuh kayak gimana, kan bisa saja. Tapi sangkanya kurang kecil. Gitu ya. Itu nervous satu. Kemudian ke nervous 2, optikus. Ya. Optikus itu yang dicek adalah tes ketajaman penglihatan, visus, tes lapang pandang, tes refleks pupil, jadi tilu tuh yang dicek. Ya, nervous 2 tuh 3. Oke. Yang pertama dengan tes ketajaman penglihatan pakai Snellen chart. Nih, ini Snellen chart. Ini ya. Jarak 6 meter. Kamu sebelah situ, mundur ke belakang. Nah, gini. Nah, gitu kan? Tanya, pakai kacamata baca enggak? Bisa baca enggak? Bisa pakai kacamata enggak? Enggak. Oke. Nanti Bapak silahkan baca gitu. Ya, harus ngomong seperti itu. Jangan, Pak, nanti lihat gini ya. Ngerti mau diperintah sama kamu. Ya, jadi kamu harus memberikan perintah dengan benar di neurologi soalnya. Ya. Kemudian matanya disuruh tutup salah satu, tutup tangannya. Nah, gitu. Tunjuk sama kamu dari paling atas. Oke, turun ke bawah. Sebaris lah. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Oke, terus sampai ke yang kecil. Ya. Oke, sini. Saat dia nget, ternyata di sini dia nggak bisa. Sini kagak ngerti, salah, nggak jelas. Ke sini ulangi, nggak jelas. Naik ke atas. Oh, ini benar. Sebelahnya benar. Oh, artinya yang bagian bawah ini nggak terbaca. Makanya dia bisa baca hanya bagian atasnya. Makanya kamu kalau dia pasien kamu bilang, ini apa Pak? Enggak, aduh apa itu ya? Oh, oke. Ini apa Pak? Salah. Naik ke luhur. Ini apa Pak? Ini apa Pak? Oh, berarti benar. Ya. Jadi memastikannya harus berulang di area tersebut gitu maksudnya. Kalau sudah sesuai nanti tinggal dipilih. Oke, dia 6/18. Artinya pada jarak 6 meter dia baru bisa ngeliat di jarak 6 meter, padahal pada orang normal tuh 18 meter masih kelihatan. Jadi 6/18 gitu maksudnya. Tuh ya? Bisa?
Halo? Insya Allah. Ketajaman penglihatan. Kedua, dengan lapang pandang. Lapang pandang itu bisa dua pemeriksa, ya. Pasiennya tutup mata sebelah sini. Gini. Nah, kamu juga sama, tes, ya. Bapak, nanti saya punya jari, ya. Ketika jari ini bergerak, Bapak tetap fokus melihat ke saya. Jadi kamu harus tetap melihat ke saya. Matanya tetap melihat saya, tapi ketika saya menggerakkan jari ini, kamu kalau masih terlihat jawab iya. Ada atau tidak? Ada. Berarti jawabnya iya. Masih terlihat? Ya. Masih terlihat? Masih terlihat? Ah, benar. Terlihat? Terlihat? Oke. Ya, itu lapang pandang. Jadi bisa tuh. Kamu juga ngecek, tapi kamu tolong lapang pandangnya menyempit. Nah, atau dengan dua benda yang kamu sudah pernah pelajari. Pakai dua. Sama aja. Melihatnya tetap fokus pada satu benda ini, ya. Yang ini nanti saya gerakkan. Apakah benda ini masih terlihat atau tidak? Masih terlihat? Masih terlihat? Dua cara itu ya. Ya. Bebas Lapang semuanya. pandang. Jadi boleh tuh ada dua pemeriksaan lapang pandang, dengan pemeriksa dengan dua benda. Boleh kamu pakai yang mana. Kemudian pakai pupil, refleks pupil. Berarti pakai mana pen lightnya? Oh iya, kiri. Oke. Pupil itu bisa lihat pakai ophthalmos. Jadi yang pakai fundus kopinya si pupil itu bisa dicek dengan mematikan lampu. Saat matiin lampu, fundus kopi itu kan punya sensor cahaya kecil. Jadi pada saat dideketin tuh dilihat si pupilnya mengecil, melebar, mengecil, melebar. Itu kalau pakai fundus kopi. Karena kita nggak punya, kita pakai pen light. Caranya dari mana? Caranya adalah dari daerah sini. Jadi dibuka, ya, dibuka. Bapak lihat mukanya, matanya lihat ke saya. Oke, dari samping ya, dari samping kamu deketin, satu, ciut, ya, langsung menciut, set, kau tinggalin. Berapa nih? Ketika menciutnya sama nggak dengan mata yang sebelahnya? Jadi harus ngambil dari arah samping, dari arah samping. Biarin gantian. Oke, pupil sudah bisa. Ibu tadi tuh ngitung menciutnya kayak gimana itu? Kayak gimana? Ngeliat. Jadi pada saat kan dikasih rangsang cahaya, Ya, dia ngecil. Seret. Saat mengecil, nah mengecilnya ini kan punya diameter. Diameter pupil itu berapa mili? Nah, ada nilai normalnya, coba cari di searching. Nilai pupil normal itu berapa mili? Antara 3 sampai 5 mm kalau nggak salah. Oke. Jadi dicek. Nah, berarti lamun 3 sampai 5 mili mengecilnya harus segitu. Lingkaran mengecilnya, ya. Jadi kalau dia kurang dari itu, ya abnormal berarti. Berarti itu tetap dilatasi dia. Sudah, lanjut ke nomor 10. Masih di mata. Berarti yang dicek nervus 3, 4, 6. Ya, nervus apa tuh? Tri optikus, oculomotoris, trochealis sama abdusen. Ya. Itu abdusen 6, 4 itu trochlea, 3 itu okulomotor. Ya. Nah, yang dicek adalah pergerakan bola mata. Jadi bola mata kamu itu bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, diagonal, itu yang dicek. Makanya ngeceknya sekaligus. Nervus 3, 4, 6. Caranya gimana? Nah, caranya pasiennya melihat, ya, tutup matanya salah satu. Enggak. Oke, dengan cara boleh pakai jari, boleh pakai bantuan Benda. Jadi Bapak nanti ikuti gerakan dari tangan saya, ya.
kayak bikin huruf H ke bawah, ke tengah, bawa ke tengah, ke atas, turun lagi ke bawah, turun lagi ke tengah, naik diagonal ke atas, diagonal ke kiri. H. Ya, ke bawah gitu. Jadi memang bola matanya ting, ting. Makanya disebut dengan pergerakan bola mata. Nomor 10 jelas? Jelas. 11 itu adalah nervus 7. Ya, 7 itu adalah fasialisnya yang dicek apa? Lihat dulu mukanya simetris apa? Tidak. Kemudian dicek mulutnya mencong nggak? Tahu mencong? Ini Miring. salah satu sisi. Kemudian dicek pasiennya suruh membuka mulut. Buka mulutnya. Kan pada saat membuka mulut itu dulu sama. Terus suruh tersenyum, bapak senyum. Senyum itu kudu simetris. Jadi kalau kamu senyumnya nggak simetris bermasalah. Iya dong, senyum itu harus simetris. Jadi bermasalah. Kemudian lihat kaki. Lihat dia harus menggabungkan pipi. Berarti ini otot-otot wajahnya masih. Oke. Berikutnya nervus 5 itu trigeminus ya. Trigeminus ya tadi dengan cara mengerunyutkan dahi, menggabungkan pipi. Kalau di video pak dicek tuh masseternya dengan cara mana sih refleks kameranya mana? Nah di sini. Video. Buka. Nah di sini ya. Di sini nih. Buka mulut. Nah. Jadi si rahangnya bergetar ya, nggak mengatuk, nggak pelong, nggak jatuh. Gitu. Itu namanya masseter. Trigeminus itu bagiannya. Nervus 5. Bisa? Isyo. Jelas? Kelas. Berikutnya nomor 14. Tes auditori nervus 8. Masseter. Ya, auditori atau apa ini? Ya, auditori pendengaran. Lupa lagi satu lagi namanya apa? Nah, tesnya apa? Tesnya adalah ngomong. Ngedengar suara saya? Ngedengar apa juga? Kalau nggak ngedengar, dengar gesekan. Kedengeran? Kedengeran. Oke, baru dengan tes Rine dan Weber. Rine itu di mana ngasihnya? Rine itu pertama saat ini gitu ya. Nih, itu tuh disimpannya di sini nih, di belakang tulang mastoid, ya di sini. Ini kan nih. Nanti kalau kita bilang, Pak, nanti kalau nggak kedengeran bilang ya. Iya. Saat nggak kedengeran, baru dipindahin ke depan. Ini Rine. Ya. Kedengeran? Kalau habis bilang. Masih kedengeran? Enggak ya. Masih ada? Masih ada? Bingung, Bu. Wah, gangguan itu, Bu. Kan perintahnya nggak jelas. Nanti kalau tidak terdengar lagi bilang, maka saya akan pindahkan. Bilang. Ada? Masih ada? Tidak ada. Masih ada? Masih. Oke, bagus nggak? Bagus, berarti normal. Itu normal. Itu Rine kayak gitu. Jadi antara hantaran tulang sama hantaran udara itu masih lama di udara. Di tulang pasti udah habis. Sini kedengeran, oh berarti bagus. Ya. Berikutnya apa? Weber. Weber tuh di tulang dahi. Simpan di sini. Nah, yang dirasain adalah getarannya tuh kedengeran nggak ke telinga kamu nih, kanan dan kiri. Ya bagus sih kalau dua-duanya, tapi
tapi terkadang hanya salah satu doang. Saya juga sama salah satu. Bagi aku yang paling kedengaran di sebelah kanan. Ya. Kedengar di sebelah mana? Kiri. Nah, ini ke sebelah kiri. Nanti coba masing-masing ya. Cobain kamu. Coba. Ya. Oke. Baru ya. Oke, nanti ada tes sendiri masing-masing. Nah, di tes nomor 8 ya, di nervous auditory itu juga dites keseimbangan. Pemeriksaan keseimbangan banyak ya kalau di video. Banyak Banyak. Bu. Ya, yang pertama apa? Point to point test. Point to point test caranya gimana? Dia harus melihat. Hidung. Nah, dari hidung ke Hidung ke jari. Buka masker. Nah, Bapak tunjuk sama tunjuknya sendiri ke jari saya. Nah, gitu. Ya, yang cepat. Nah, ini pertama dengan membuka mata. Oke, setelahnya Bapak tutup mata dengan tetap bergerak. Oke. Nah, berarti ini Ngintip ya. tes keseimbangannya sama. Normal. Tapi kalau misalkan begini dia hadir, berarti itu yang disebut dengan tidak normal, tidak seimbang. Nggak seimbang. Jadi kalau dia ini bisa oleh yang jatuh. Itu atau pakai tumit tuh kaki, gerakan antara dari tumit ke kaki ya, ada di video. Aku pakai daleman susah jadi ngasih tahu. Ya. Tadi ya, dari tumit ke kaki. Itu tes keseimbangan. Boleh yang mana aja? Oh, jadi salah satu aja, Bu. Salah satu. Bebas. Nah, atau pasiennya suruh berdiri. Berdiri kamu. Sebelah sana. Nah, jadi kamu di belakangnya. Berdiri. Berdiri. Nah, jagain dia. Oke, jagain. Jagain. Ini. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kakinya rapat. Nah, rapat. Lihatnya ke depan. Nah, kita lihat ya. Gerakannya ada gerakan maju, mundur, miring, miring. Enggak. Oke, stabil berarti kan? Nah, sekarang merem. Makanya kenapa harus dijaga? Sama posisinya dia. Walaupun gerakan, selagi masih di batas rentang pemirsa, masih normal. Tapi kalau dia oke, makanya kenapa kamu jaga di sana? Yaitu untuk ngetes keseimbangan. Rombok namanya. Ya, tes rombok. Kemudian tes berjalan, jalan catwalk. Nah, dari sini. Nah, kamu jalan. Jalan. Nah, lihat cara berjalan. Cara berjalan itu dilihat dari mulai dia jalan, angkat tumitnya kayak gimana. Ya. Ada yang diangkat, ada yang diseret. Ya. Ada yang gugur-gusuhan. Ya, gugur-gusuhan what is it? Gancang pokoknya sama gugur-gusuhan. Ya. Nah, itu kamu lihat responnya karena orang yang cepat berjalan dia beresiko nggak seimbang. Ya kan? Terlalu cepat dia jalan. Ayo orang buru-buru pasti lambat. Ya. Tuh, itu dicek berjalan, lurus tidak jalurnya. Pada saat tes berjalan dia nggak seimbang, nggak bagus, berarti itu yang dia yang jalan nggak seimbang. Nah, jadi macam-macam ya tes keseimbangan. Nanti kamu bisa pilih. Tes begini berarti untuk pasien yang dia bisa jalan. Kalau dia pasien yang neng aku mau pusing, maunya duduk aja ya sudah pakai tadi poin tuh. Tapi kalau kakinya ada kelemahan, jangan berarti pakainya ya. Kalau dia bilang, oh saya bisa kakinya masih bisa digerakkan, berarti pakai tumit tuh kaki. Itu ya. Ya duduk lagi. Oke, beres keseimbangan dan nomor 4 belas. Lanjut berikutnya adalah cek nervous 9 dan 10. 9, 10 glossopharyngeal and valgus ya.
Berarti yang dicek apa? Yang dicek adalah menelan, gag refleks muntah atau tersedang. Ya, dengan cara gimana? Buka mulutnya. Kamu pakai spatula lidah, masukin ke dalam. Ditekan. Pasti gitu. Ya kan? Nah, itu berarti respon muntah. Refleks muntah. Ya. Kemudian masih di nerve 10, pasiennya juga harus menjulurkan lidah. Pak, lidahnya keluarin. Lidahnya ke atasin. Di atas langit-langit ya. Ke bawahin. Ke pipinya. Nah, berarti benar tuh. Dia pergerakan lidahnya benar. Bagus. Nah, kemudian sambil dicek sensoriknya, yaitu rasa Pengucapan. manis, asin, pahit. Manis di mana? Manis di mana? Di sini nih. Manis di Iya. mana? Di sini nih. Sini tuh di mana? Ujung? Pahit? Belakang. Belakang. Coba tuh kerasnya terakhir. Belakang. Asin? Asin kanan kiri. Tengah. Kiri. Oke, maka dicek sensoriknya nerve 9. Beres. Oh iya, tadi ada yang lupa. Nerve 7 facialis sensoriknya belum. Tesnya pakai apa? Ih, kalian nggak nyiapin kapas ya? Kapasnya mana? Iya ada. Harusnya pakai kapas ya untuk ngecek ini nih. Iya, Bu. Ya. Nah, dengan cara merem dites tuh pakai kapas. Keraba nggak? Iya, kerasa nggak Pak? Sini kerasa nggak Pak? Sebelah sini kerasa nggak Pak? Sebelah sini kerasa nggak? Sebelah sini kerasa nggak? Sebelah sini kerasa nggak? Ya, kan kadang orang yang dia dengan pelok tadi dia juga nggak ngerasa ada halusnya, ya sensasi halusnya nggak keraba, nggak kerasa di mukanya. Oke, itu tambahan nomor 13. Oke, kita ke 18. Ini di 2 cicing tong ribut wae. Kamu lah mau ditanya tuh nya di tok-tok. Nomor 18, cek nerve 11. Nerve 11 itu apa? Aksesoris itu apa yang dicek? Adalah otot. Otot apa? Nih, bahu. Namanya trapezius. Caranya, pasien ini suruh angkat. Jadi kalau kita kasih tangan, dorong tangan aku ke atas. Ya. Jadi harus ngangkat. Tes otot bahu. Terus salah satu laginya adalah sternocleidomastoideus, yaitu kiring ke kiri, kiri ke mana? Ya udah. Dorong tangan saya. Oke, gitu ya. Sebelahnya. Dorong. Yang kuat. Nah, kayak gitu. Ya. Itu aksesoris 11. Ibu tadi sterno apa, Bu? Sternocleidomastoideus. Sternocleidomastoideus. Saya rasa ini makanya Mastoideus. Mastoideus. Iya. Otot trapezius. Trapezius. trapezius ini. Trapezius bahu. Kleido. Mastoideus. Coba sih lidahnya dilurus. Makanya kalau ngerasa dubu balibat gitu tuh, itu lidah lurusin aja. Jadi memang agak sulit ya, bahasanya makin kesini kan makin tingkatannya makin naik. Sudah? Nomor 9. Cek apa? Kemampuan bergerak. Tinggal disuruh, Bapak angkat tangannya. Bapak turunin. Pak tekuk. Lurusin. Tangannya bukan
buka jarinya, tutup. Ya, fleksi, ekstensi, itu rentang gerak sama mobilisasi. Ya. Terus nomor berapa tuh? 20 mah lihat ya, kalau luka bisa kan ngelihat? Ya nggak? Iya. Ada fraktur bisa kelihatan? Nah, fraktur ada yang tertutup, artinya masih utuh kulitnya. Cuma kalau dia patah, artinya ada perubahan bentuk, jadi meleot. Ya. Tapi ada juga yang frakturnya open fraktur, jadinya lukanya terbuka. Berarti kalau terbuka Ada bekas luka. jahitan. Tulang biasanya menonjol ke Luar. Itu open. Oke. Berikutnya kekuatan otot. Ini dicek nanti ya, kekuatan itu otot itu dari tangan dicek, kakinya juga dicek. Sekarang beda motorik dengan kekuatan otot. Kekuatan otot nilainya 5. Cara mengkajinya begini, kamu lihat ya, nggak mau aku ulang. Soalnya capek ngomong baik. Nomor 5 itu adalah harus biasakan ikutin perintah. Bapak angkat tangan kiri. Oke, saya akan berikan tahanan. Tolong tahan, sama-sama tahan untuk tahanan saya, ya. Oke, tahan Pak. Nah, ini berarti nilainya 5, sama-sama kuat. Ya. Oke, sekarang nilai 4. Pak angkat tangannya yang sebelah kiri. Saya mau kasih tahanan. Saat dikasih tahanan, dia nggak bisa melawan. Turun pelan-pelan. Nah, nilainya 4. Sekarang 3. Pak angkat tangannya dari bawah. Pak angkat tangannya. Sebelum dikasih tahanan, jatuh lagi. Nah, jadi baru angkat, langsung jatuh. 3. 2. Pak angkat tangannya, hanya bisa ngegeser. Kalau tidur ngegeser, gerak, gak ada ngangkat. Ya, geser doang. 1. Pak angkat tangannya, gak bisa geser, diem doang. Yang kerja adalah jari-jarinya doang. Jari-jarinya gerak. Terus kalau kita pegang, kamu jari-jari gerak. Pasti ada otot yang gerak di sini. Ya nggak? Ya, saat ini otot kan kerabat. Ya, ini hanya korupsinya doang. Itu nilainya 1. Kalau 0 Tidak ada. Tidak ada. Jadi beda ya kekuatan otot dengan motor yang di DVS. Capek, Nanti ini dilakukan di tangan dan di Kaki. Kita lihat nomor 23. Coba bacain nomor 23. Lakukan general infeksi pada area ekstremitas untuk mengidentifikasi adanya skar, Sekarang apa? Luka. kehilangan massa otot, Tahu kehilangan massa otot? Itu kan capek. Wasting of muscle. Kamu pernah lihat yang ototnya nggak ada? Orangnya kurus, ototnya nggak ada sama sekali. Oh, Ya, si Uyung. ya nggak kenapa namanya hilang massa ototnya. Ya, atau dia mengalami kelumpuhan, ototnya nggak pernah dipakai kerja, menciut kan? Oh iya yang kaki Yang tahu jadi banget itu tuh ciut biasanya gede. yang terus kayak kecil itu. Karena yang ininya lumpuh atau nggak digerakin sama sekali gitu tuh. Itu yang disebut dengan wasting of muscle, hilang massa otot. Ya. Terus, gerakan yang tidak disadari pada ekstremitas, nah tahu gerakan tidak disadari? Twitching gitu lah. Tahu kan? Kan ada yang suka gitu-gitu ya. Nah, itu namanya gerakan yang tidak disadari. fasikulasi, Apa itu fasikulasi? Carilah modelnya. Apa itu fasikulasi? Kedutan.
berlebihan. Kan kadang nyut kan kelihatan kalau dibuka mah. Oh, sering mengalami kedutan. Habis Nge-gym gitu nggak sih? Kan ini suka kadang di situ Abis nge-gym pasti ototnya kedut-kedut gitu ya, atau dipakai terlalu berlebihan ya. Nyutan. Dan tremor pada ekstremitas atas. Tremor tahu? bergetar, bergetar. Ya, bergetar. Oke. Nah, nomor 24, kemudian nomor berapa? 30 itu adalah cek sensori. Yang dicek adalah titik dermatom. Ya, nah titik dermatom ini dicek dengan sensorik halus, sensasi halus pakai kapas, sama sensasi tajamnya pakai pik test, pakai ini jarum. Nih, pakai ujung jarum ini. Kok headset sih? Nah, ini nih jarum lagi yang segede menial ini. Ya. Dites. Nih, tes. Segini. Ya. Jadi ngerasain sensasi tajam. Ada nggak? Ya segitu tuh sensasinya. Pada titik mana? Nah, ini kamu hafalkan lah. C3, C4, C5, C6, T3. Masuk itu, mau kelihatan? Cok, pertama adalah C. Tiga. Gambarnya masuk sih. Ya. Ini kan di sini ke sini. Tiga ya. C4. C4 itu di agak di sini. C4 sini. Ibu yang di sini nggak kelihatan. Di sini. Ibunya di nanti. atas. Ini kan C3 sini. C4 di bawah. Di sini loh. Ya. Tuh di sini. C5 Itu lihat ya. bagian luar. Ya. Oh ini. C5. Kemudian T2. Berarti T2 yang sebelah ini. Ya, lengan bagian dalam. Terus T1. T1 berarti mana? Ini T1 nih. Ini T1. Ya, segini. Dari sini ke sini. Kemudian C6. Dekat ibu jari. Iya. Ya, C6 jempol. Seperti gitu. C7 jari tengah. Jari tengah. C8 ke kelingking. Udah itu doang. Iya, C4 di dalam. Iya, tes pakai kapas ya. Halus, rasa kapas. Terus jadi T2. Rasa kapas. Nah, T1. Terus baru C6, C7. C3 di mana tadi? C3 itu di sini di atas kan. Ya, sama jarum juga sama. Kan titik-titik tadi. Ya. Di sini C4. Pokoknya dari sini ke sini. Oke. Berikutnya C4 di itu ada di dalam, kaki. tapi di bawahnya. Kaki ya sama kaki juga. Kakinya yang dites bagian depan aja, itu kan kaki bagian depan sama kaki bagian belakang ya, sama aja ya. Pertama L1. L1 di mana? Berdiri ya. Paha bagian luar di atas. Di zoom guys. L1. L2 bagian agak tengah dekat skrotum, nggak laki mah. Perempuan mah ya dekat vagina lah. Ke dalam L2. Ya, L3 berarti di paha. Ya, paha bagian dalam. Ya. L4 berarti paha bagian luar, L5 paha bagian dalam. S1 di mata kaki. Ya, L4 di ibu jari. L5 di jari telunjuk. Sudah beres. Ya kan? Iya. Terus dicek vibrasi. Di sini. Jempolnya suruh ngerasain getaran. Vibrasi. 26. Ada? Rasa? Jempol aja. Sama aja sih, di jempol aja.
di kaki juga di jempol. Iya sih. Kerasa kan? Kerasa kesini sini ya getarannya. Oke, udah. Refleks fisiologis kan udah bisa ya, bicep, tricep. Berikutnya yang refleks patologis. Terakhir, refleks patologis sesuai di video banyak. Yang pertama adalah Brudzinski. Curang kamunya. Oke. Aku dari situ dong. Brudzinski 1. Brudzinski 1 kayak gimana? Gerakan Pertama kaku kuduk dulu ya. Kaku kuduk mah berarti tinggal nyuruh pasiennya. Bapak tengok lehernya ke kiri, ke kanan. Kalau kamu kaku, buah bisa ngalir. Ya kan? Kemudian tekuk ke dada. Nah, ke dagu. Dada. Sambil dipegang nih belakang lehernya, kalau dia keras kaku, tapi kalau lemas kayak gini enggak. Oke, lurusin lagi. Nah, itu tes kaku Kuduk. ini namanya tes untuk ngecek meningeal ya, respon meningen ya. Contohnya pada kasus-kasus meningitis tuh yang ada infeksi di meningen, itu cara ngeceknya itu tes kaku. Baru tes kedua dengan Brudzinski. Brudzinski 1 gimana? Nah, kepalanya suruh nengkuk ke dagu kayak tadi. Ke dada. Ya, salah dada. Jadi suruh nengkuk begini, normal kan? Ini ada pinggir. Nah, ini normal kan? Nah, tidur lagi. Kalau abnormal, saat dia nekuk, kakinya dua-duanya nekuk. Dua-duanya. Nah, gitu. Berarti ini Brudzinski 1-nya positif. Normal nggak? Normal. Brudzinski 2? itu salah satu kakinya dia. Salah satu. Nah, berarti kaki ini disuruh tekuk, ya, nekuk. Nah, saat dia nekuk kan begini, yang itu normal. Nah, lurusin lagi. Kalau dia abnormal, nekuk. Nah, itu ikut-ikutan nekuk. Oh, Ya, Brudzinski 2. Brudzinski 3. Ostigomatikus. Nih, rahangnya dipijit di sini. Saat rahang dipijit, ininya ikut naik, ya kan? Kakinya ikut nekuk, dua-duanya nekuk, gitu. Tapi nggak nekuk banget ya, agak narik, nah gitu. Bu, bukan yang di tangan Bu yang nekuknya. Salah ya? Iya, Tangan apa? siku Bu. Oh salah, sorry. Berarti siku ya. Jadi pada saat dicek ini sikunya Agak ya, nekuk. oke, sikunya agak nekuk. Tarik. Oh, Brudzinski 4 ya. Iya. Brudzinski 4 mah yang di sini nih. Iya, Kan itu di sini. Baru kakinya nekuk. Oh, sorry. Ospubis. Ya, os pubisnya di sini. Ya. Enggak, harusnya Nih, diem aja. Oh. di sini. Tekan situ, ininya pasti Nekuk. ya. Beres. Brudzinski 1, 2, 3, 4. Sekarang ke lasik. Lasik itu pertahankan kakinya harus tegak lurus. Jadi ini lurus ngangkatnya, angkat. Yang ini satu. Enggak nekuk. Lurus. Angkat. Angkat lurus terus. Nah, sampai sini kan? 135 lebih kan? Kalau ke sini ya. 70 Bu, yang 135 kerni. Oh, salah ya. 70 berarti sebenarnya mah sampai sini ya. Turuninnya. Nah, ini kan lebih dari 70, 80 berarti. Normal ya? Normal. Nah, kalau yang abnormal berarti Cuma angkat setengah. lurus. Nah, cuma sampai sini. Ya. Dari 70. Nah, berarti cuma sampai sini nih dia ngangkatnya. Karena pasiennya mengeluh nyeri. Nyeri di mana? Di sini nih, panggul. Untuk ngecek ada nggak keluhan di lasik, untuk ngecek area infeksi di panggul. Oke, itu lasik. Kalau kernik berarti di gimana ya? Oh iya, kalau Lebih kernik atas. ada cara ditekuk, ininya nekuk. Nah, nekuk, angkat. Nah, gini ya, sudut ini maksudnya. Ya,
Tapi kalau misalkan yang positif baru sampai sini, nggak nyampe sini. Nah, segini dia pasti akan nyeri. Lu mah ditahan. Mana tahu orang. Terus Hehehe. udah ya, basic udah, kernik sudah. Terus enggak itu mah kamu apalin sendiri aja. Enggak usah. Enggak. Langsung ke Babinski saja. Tadi itu mah tambahan. Babinski. Kalau misalkan nanti ketemu pasien mau dites ini boleh. Ya. Babinski berarti dites apa? Telapak jari kaki ya. Jari kaki dikasih rangsangan kan? Dari bawah. Oh, getek. Jari yang dilihat adalah respon ibu jari. Jadi kalau ibu jarinya itu dah ya, bukan cium, dia menjauh nih, menjauh. Kecilan ya. Orang ekstensi jadi kita tak. Ke atas gitu ya, Bu? Kalau dia begitu berarti Babinskinya positif. Ya kan kalau normal mah enggak ya. Kalau ini ya geli semua. Tapi kalau dia Babinskinya positif, jempolnya yang melebar. Oke, beres itu neurologi. Ada pertanyaan? Oke ya. Banyak ya?